Dan ini tampak belakangnya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam belajar menjahit kutang di rumah untuk size 32 dengan cup B. Di sini bahan yang kita butuhkan kain batik ini dengan ukuran 1,5 meter, kain puring, kain pislin untuk lapisan kancing, karet dengan lebar 1 cm, dan ring BH. Di sini saya memakai ukuran yang 1,5, dan 4 buah kancing ukuran diameter. Ini kita ambil untuk pola A, kita letakkan pada 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Kita beri kampu sekitar 1,5. Selanjutnya untuk kain puring ini, yang bagian kain kancingnya, ini bisa kita gunting pertengahannya. Selanjutnya kita ambil pola B, ini kita letakkan pada 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Kita beri kampu keliling sekitar 1,5. Selanjutnya kita ambil pola C, ini kita letakkan pada 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Ini kita beri kampu sekitar 1 cm. Kita ambil pola D, kita letakkan pada 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Ini juga sama untuk bagian kampuhnya, ini kita buat ini sekitar 1 cm. Selanjutnya kita ambil pola E, ini kita letakkan pada 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Ini kita beri kampuh keliling sekitar 1,5. Kita ambil pola F, jadi 1 lembar kain batik yang kita lipat dan 1 lembar kain puring. Ini kita lipat, lalu letakkan pola di lipatan kain. Ini kita beri kampuh sekitar 1,5. Setelah semua kain kita radar, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap menjahit. Pertama kita ambil dulu untuk kain C dan kain D. Jadi kita jahit satu kain C dan kain D. Untuk kain puring juga sama, ini kita jahit. Setelah kita jahit satu, kemudian yang bagian kampunya ini kita gunting cekris. Hati-hati jangan sampai tergunting bagian jahitannya. Setelah kita gunting cekris, ini bisa kita setrika. Jadi kita setrika yang bagian dalamnya. Untuk kain puring, untuk kampunya ini kita gunting cekris. Selanjutnya ini kita setrika. Selanjutnya kita ambil kain A dan kain B. Ini yang bagian pertengahan ini kita jahit satu. Kemudian yang kain puring juga ini kita jahit satu. Ini hasilnya setelah kita jahit satu. Untuk bagian kampunya ini bisa kita setrika. Jadi kita belah seperti ini, kemudian kita setrika.
Untuk yang kain batik juga sama, kampuhnya ini kita belah seperti ini, kemudian kita setrika. Dan ini kain kapnya, jadi bagian pertengahan ini kita pertemukan terlebih dahulu. Ini kita pentul. Selanjutnya yang bagian ujungnya ini kita pentul. Dan ujung satunya lagi juga kita pentul. Ini yang bagian sisanya ini kita rapikan. Selanjutnya ini kita jahit. Ini setelah kita jahit satu kain kap dengan kain bagian bawahnya, selanjutnya yang kampunya ini kita gunting cekris. Selanjutnya setelah kita gunting cekris, kita ambil kain E. Ini kain depan dan kain belakang, ini kita jahit. Ini kita jahit. Untuk kain puring juga sama, ini bagian ini kita satukan bagian sisinya. Ini kita jahit. Ini setelah kita jahit satu kain depan dan kain belakang, selanjutnya yang bagian kampuh ini bisa kita setrika. Lalu ini kampuh yang pinggir kain belakang juga bisa kita setrika supaya memudahkan nanti pada saat kita menjahit. Selanjutnya untuk kain kancing, jadi kita perhatikan kampuhnya. Ini kita lipat lalu kita setrika. Setelah kita setrika, kemudian ini kita lipat sesuai garis radar. Ini bisa kita setrika. Untuk bagian kap ini bisa kita setrika bagian pinggiran kapnya supaya jahitan kap ini tidak gelembung dan terlihat lebih rapi. Untuk kampuh yang bagian bawah ini kita lipat kemudian kita setrika. Untuk kain tali di sini saya siapkan 4 lembar kain. Ini lebarnya sekitar 3 cm. Bagian kampuh kiri kanannya ini kita lipat atau bisa kita setrika supaya mudah nanti pada saat kita menjahit. Ini atas bawah kita lipat seperti ini. Kemudian untuk bagian lebar talinya ini kita usahakan mendapatkan ukuran sekitar 1,5. Selanjutnya ini kita satukan bagian pinggirannya ini atas bawah ini kita jahit. Untuk kain ring tali belakang ini kita siapkan 2 lembar kain. Bagian kampuhnya ini kita lipat seperti ini. Ini bisa disetrika supaya mudah pada saat kita menjahit. Kemudian ini kita lipat memanjang. Ini kita jahit. Ini hasilnya setelah kita jahit talinya. Selanjutnya kita ambil ring. Ini kita masukkan kain tali ke ring. Lalu ujung kain tali ini kita lipat seperti ini. Selanjutnya ini kita jahit. Ini hasilnya setelah kita jahit bagian ujung kain tali. Selanjutnya kita ambil ring talinya, ini kita masukkan. Selanjutnya ujung tali ini kita masukkan ke ring yang 2 ini.
Lalu kita ambil tali yang kecil, kita masukkan ke dalam ring bulat. Selanjutnya kita ambil kainnya. Ini yang bagian belakang dan ini bagian depan. Untuk yang bagian yang ada ring bulat ini kita jahit di kain belakang. Ini kita letakkan di bagian sini. Ini kita pentul sesuai dengan garis radar. Selanjutnya yang bagian ujung ini kita pentul di bagian kap. Ini juga kita pentul di garis radar. Untuk tali ini, untuk tali depan ini kita jahit, dan untuk bagian tali belakang juga kita jahit. Ini setelah kita jahit ujung kain talinya ke kain batik, selanjutnya kita ambilkan puring. Bagian yang bagus ini kita pertemukan. Atasnya kita pentul. Ini setelah kita jahit, untuk bagian kampunya ini bisa kita gunting cekris. Selanjutnya ini kita balik kain puringnya. Supaya lebih rapi, yang bagian atasnya ini bisa kita setrika. Selanjutnya ini kita jahit tindes. Untuk bagian kain kancing ini bisa kita tempel kain lapisan pislin. Setelah kita jahit tindes bagian atasnya, selanjutnya kita lipat untuk kain kancingnya. Ini kita lipat sesuai dengan garis radar. Ini bagian kampu bawah kita lipat sesuai dengan garis radar. Selanjutnya ini kita jahit. Selanjutnya kita ambil kain untuk pola F. Jadi ini kita lebarkan. Jadi kain batik dan kain puringnya ini kita jahit satu bagian atas. Jadi bagian atasnya ini kita jahit, bagian bawahnya ini kita jahit. Ini setelah kita jahit, kemudian kita balik kainnya. Ini bisa kita setrika. Selanjutnya kita akan buat jahitan untuk lubang karetnya. Jadi di sini karena kita memakai karet yang 1 cm, ini kita buat garisnya terlebih dahulu. Ini kita lebihkan. Jadi sekitar 1 cm lebih. Lalu ini untuk bagian bawahnya juga sama, 1 cm lebih. Dari sini ini bisa kita ukur. Ini saya buat sekitar 7 cm. Jadi jarak antara karet 1 dengan karet 2 ini 7 cm. Ini kita buat lagi 1 cm lebih. Kemudian ke bawah kita ukur lagi 7 cm dan lebarnya 1 cm lebih. Jadi di sini nanti ada 4 lubang karet. Ini lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat. Ini kita garis supaya memudahkan kita pada saat nanti kita menjahitnya. Ini setelah kita jahit untuk lubang karetnya, kita ambil karet. Ini kita sesuaikan panjangnya.
Jadi untuk panjang karet ini disesuaikan juga dengan elastisitas karetnya. Untuk ujungnya ini saya beri pentul, dan karet kita masukkan ke dalam lubang kain ke ujung. Selanjutnya kita pentul karet sesuai dengan garis radar, dan bagian ujungnya ini juga kita pentul sesuai garis radar. Ini setelah kita masukkan, selanjutnya ya, untuk bagian bawah ini juga kita masukkan. Selanjutnya ini kita jahit, ini juga kita jahit. Selanjutnya kita ambil kain kutang, ini yang bagian belakangnya ini kita buka seperti ini yang kampungnya kita lipat, kemudian kita letakkan kain karet ini di antara kain puring dan kain batik. Jadi ini kita jepit. Untuk bagian bawahnya ini juga kita rapikan kampuhnya. Ini nantinya kita jahit dari atas ke bawah. Kemudian yang bagian bawah ini kita jahit. Untuk yang satunya lagi juga caranya sama. Ini kita jahit dari atas ke bawah. Kemudian untuk yang bagian bawahnya ini juga kita jahit. Tahap terakhir kita membuat lubang kancing. Jadi ini ada sekitar 5 kancing. Ini hasil akhirnya setelah kita pasang kancing. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan coba model lainnya.